Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Hari Santri Nasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Hafidatul Ummah NIM 3419037, dan yang kedua ada saya Ineka Ella Firumia NIM 3419041. Yang pertama ada pengertian santri, yaitu sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama secara detail, serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Zama Asy'ari Dhofir mengelompokkan dua kelompok berdasarkan tradisi pesantren. Yang pertama ada santri mukmin, yaitu santri yang menetap di pondok. Yang kedua ada santri kalong, yaitu santri yang selalu pulang setelah selesai belajar. Santri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ulama. Kepribadian santri pada dasarnya adalah pancaran dari kepribadian seorang ulama yang menjadi pemimpin dan guru pada setiap pondok pesantren. Menurut Dawam Raharjo, pengertian pesantren adalah lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu agama Islam. Pondok pesantren memiliki tujuan umum dan khusus. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai ajaran Islam dan menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Dan ada juga untuk tujuan khususnya. Yang pertama, mendidik santri menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah. 2. Mendidik santri menjadi muslim yang baik. 3. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian serta mempertebal semangat kebangsaan. 4. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam semua sektor. Yang kelima, mendidik santri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik kualitas santri. Pertama, mampu menjadi teladan yang baik untuk keluarga, pondok, dan masyarakat. 2. Percaya pada diri sendiri dan memiliki wawasan yang berorientasi ke masa depan. 3. Mampu menjadi motor perkembangan di segala bidang. Dan yang keempat, memiliki sikap dan sifat serta watak yang bersedia untuk menjalankan perintah Allah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafidatul Ummah. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang kritik Burhani terhadap santri, yaitu ada dua, yaitu priayi dan abangan. Priayi dapat disebut sebagai kategori kelas sosial atau bukan kelas agama, yang dikatakan oleh Nakamura, the abangan santri dichotomy is a valid categorization based upon religious differentiation, while priayi is a status category not to be contrasted properly to abangan or santri, but wrongly the little people. Tahun 1913. Yang kedua yaitu kritik tentang abangan. Burhani meminjam kritik Robert W. Hefner atau Koncentraning Andrew Beatty bahwa abangan adalah sebuah identitas sosial, yaitu pasalnya di mana abangan bukanlah istilah yang secara umum diterima oleh masyarakat Jawa,
karena mereka lebih suka menyebut diri sebagai kecawen. Ada penambahan yang ketiga, yaitu kritik yang diarahkan pada pembatasan antara abangan santri dan priai yang dibuat oleh Geertz. Dengan meminjam pendapat Andrew Beatty, Burhani juga menyatakan bahwa ketika varian santri abangan priai dapat berkumpul dalam satu acara selamatan, dengan begitu pandangan Geertz yang menegaskan bahwa selamatan merupakan ritual khas abangan telah terbantahkan. Menurutnya, batasan antara ketiganya tidaklah sekaku yang digambarkan oleh Geertz. Bahkan sebagian besar orang Jawa sebenarnya berada di wilayah abu-abu antara santri dan abangan. Biarpun Burhani telah meminjam kritik para pendahulunya untuk mengkritik Geertz, bukan berarti ia menelan mentah-mentah semuanya. Bagi Burhani, baik konsep Islam Jawa atau kejawen wis santrinya Hefner, konsep kejawen Islam Jawa dan Islamnya Woodward, wong Jawa wis wong Islamnya Beatty, maupun agami Jawi dan agami Islamnya Konceraningrat, semuanya bermakna sama. Burhani menyebut dengan one concept many names. Bahkan semua itu justru melengkapi bangunan teoritis Geertz. Berikut ada pandangan menurut Burhani memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu ada 6. Yang pertama tradisionalis, yang kedua modernis, yang ketiga neomodernis, yang keempat neorevivalis, yang kelima radikalis dan liberalis. Berikut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tradisionalis dan modernis. Burhani tampak mengakui pemetaan Geertz. Hanya saja, menurut Burhani, keduanya kini tidak lagi mendukung dan memperjuangkan penerapan syariah secara formal dalam kehidupan bernegara. Meski begitu, keduanya telah memilih untuk menerapkan syariah secara substantif yang berkaitan dengan asal-usul santri, neomodernis dan neorevivalis. Burhani berpandangan bahwa keduanya mungkin saja berasal dari kedua kelompok santri yang disebutkan di awal. Menurutnya mereka telah meninggalkan perpecahan atau mengurangi perbedaan, kemudian memperkenalkan sistem pengajaran baru melalui kursus singkat, seminar, dan publikasi. Ia memberi contoh para Dina sebagai perwakilan santri neomodernis dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai wakil neo-revivalis. Selanjutnya yaitu klasifikasi santri liberalis dan radikalis, disebut oleh Burhani sebagai dua kutub ekstrim santri dalam cara memahami dan mempraktikkan Islam. Jaringan Islam liberal dikatakan sering terlihat mewakili kutub liberal, sedangkan Jemaah Islamiyah dan Hizbut Tahrir adalah di antara perwakilan dari kutub terakhir. Yang selanjutnya ada keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, yaitu terdapat pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 keputusan, yaitu yang pertama keputusan Presiden tentang Hari Santri, yang kedua adalah
menetapkan tanggal 22 Oktober adalah sebagai Hari Santri. Yang ketiga yaitu Hari Santri bukan merupakan hari libur. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Santri merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama secara detail, serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan umum dan khusus ada karakteristik kualitas santri mampu menjadi teladan yang baik untuk keluarga, pondok, dan masyarakat. Dan adapun kritik tentang santri menurut Burhani ada dua, yaitu priayi dan abangan. Dan menurut Burhani memiliki pandangan tentang klasifikasi santri yang lain. Tiranya ada 6. Dan ada keputusan presiden. Terima kasih. Mohon maaf adalah salah kata atau salah pengucapan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.